Ryu diam-diam bergerak, mulai mengamati sosok yang sedang mengintip dan menguping sebelum ia bertindak. Hehehe, jadi ada pengkhianat di sini ya? Gumam Ryu pelan, matanya menyipit. Ia mengamati sosok itu dan terus mencoba mendekat, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya telah terdeteksi. Ryu berbalik ke arah tenda, memberikan isyarat kepada Tori. Mas Tori, kita sedang diawasi. Ada tikus yang menguping pembicaraan kita, Mas Tori. Tori mengangguk, lalu memberikan sinyal kepada yang lain untuk tetap melanjutkan diskusi. Lakukan apa mau Mas Ryu, tapi usahakan jangan membunuhnya. Baiklah Mas Tori. Ryu kemudian lenyap. Sepertinya untuk mendapatkan kunci arus waktu memang akan lebih sulit. Tang Yin tidak bisa dihadapi dengan mudah. Ditambah lagi jika rombongan Tori mengetahui siapa itu Hiroshi. Ryu melangkah tanpa suara, menyatu dengan bayangan malam yang dingin. Gerakannya halus namun pasti, seperti predator mengintai mangsanya. Sosok yang menguping tidak menyadari ancaman yang mendekat. Dalam sekejap, Ryu memanggil bayangan pekat di sekitarnya, menyeret sosok itu masuk ke dunia yang tidak terlihat oleh mata biasa, teritori kecil dalam kekuasaannya. Di dunia itu, gelap mutlak, udara terasa berat, seolah setiap helaan nafas menguras tenaga. Sosok itu mencoba melawan, tetapi bayangan seperti rantai menjepit tubuhnya, membuatnya lumpuh total. Ryu muncul di hadapannya dengan senyum dingin yang menghiasi wajahnya. Hehehe, siapa kau menguping pembicaraan kami? Katakan, siapa yang memerintahkanmu? Ryu berbisik dengan nada mengancam. Namun, sebelum Ryu sempat memaksa mendapatkan jawaban, sosok itu mendadak lemas. Tubuhnya terkulai seperti boneka tanpa nyawa. Dalam hitungan detik, cahaya di matanya padam. Mayat itu jatuh ke lantai bayangan Ryu. Kembali seperti awal, sebuah tubuh tanpa kehidupan. Ryu mengerutkan kening. Apa ini? Kenapa ia tiba-tiba mati? Gumamnya lalu menghilangkan dunia bayangan. Saat kembali ke dunia nyata, tubuh itu sudah dingin, tidak lebih dari jenazah biasa. Ryu membawa kabar itu ke tenda Safiro. Mas Ryu, kau mendapatkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau sengaja membunuhnya, Mas Ryu? Desta menimpali. Semua mata tertuju pada Ryu saat ia meletakkan mayat itu di lantai. Tidak, aku tidak membunuhnya. Tiba-tiba saja ia mati. Aku rasa ia bukan manusia hidup. Mungkin tidak pernah benar-benar hidup, ujar Ryu. Maksudnya bagaimana Mas Ryu? Tanya Jaka. Entahlah Mas Jaka, aku tidak begitu mengerti. Safiro yang mendengar penjelasan Ryu langsung berdiri. Mata tuanya memandang jenazah itu dengan sorot yang tajam. Setelah beberapa saat memeriksa, dia akhirnya berbicara dengan serat pengalaman. Ini adalah teknik terlarang dalam ilmu Voodoo, disebut sebagai La Reanimation Profonde. Hanya sedikit penyihir yang mampu melakukannya, dan salah satunya adalah Oba, sosok pemuda berbakat yang dulunya pernah menjadi kandidat pilar Voodoo. Tapi diketahui Oba telah menghilang. Jadi dia akhirnya muncul. Ini aku mengerti, Oba pasti telah bergabung dengan sekte pembunuh iblis, dan tubuh ini memang dihidupkan kembali, tetapi bukan dengan jiwa yang asli. Mereka adalah boneka, dikendalikan oleh makhluk dari alam lain yang dipanggil oleh Oba, jelas Safiro. Semua yang mendengar merasa begidik. Safiro melanjutkan, mayat ini tidak hanya bergerak, tetapi juga mampu menyusup dan bertindak seperti manusia. Dengan teknik ini, Oba bisa mengubah medan perang menjadi arena yang penuh pengkhianatan tanpa kita sadari. Ini sangat berbahaya. Jadi ini kita menghadapi lebih dari sekedar sekte pembunuh iblis. Tang Yin dan Hiroshi sudah cukup merepotkan. Ini ditambah Oba yang memiliki kemampuan yang merepotkan, ujar Tori sambil menyilangkan tangan. Raut wajahnya semakin serius. Jadi bagaimana kita melawan mereka, Des? Kau tahu kan, Tang Yin saja sudah sulit untuk ditangani, apalagi dengan penyihir seperti Oba di pihak mereka. Tori terdiam sejenak. Ya, kau benar, Dul. Tang Yin adalah ahli seni bela diri fisik. Bahkan dengan kekuatan penuh, aku tidak yakin bisa mengalahkannya secara langsung. Kita
harus memikirkan strategi yang lebih cerdas. Jika kita tidak hati-hati, dia bisa menghabisi kita sebelum kita sempat mendekati kunci arus waktu. Safiro mengangguk. Tang Yin memang kuat, tetapi setiap orang memiliki kelemahan. Kita harus mempelajari cara mengatasinya. Namun, Koba, dia masalah yang lain. Dia menguasai ilmu Voodoo tingkat tinggi yang sulit dipahami. Jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikan pengaruhnya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan siapapun di sini. Di antara kita, mungkin Kaiten yang memiliki kemampuan fisik terkuat, tapi Tang Yin berbeda. Dia adalah master bela diri dan juga praktisi spiritual yang hebat. Ini akan sulit, ucap Desta. Seandainya Mas Yuda dan Mas Rama di sini, mungkin kita masih bisa menutupinya. Hanya mereka berdua yang memiliki keahlian bela diri fisik yang lebih tinggi dari kita. Rio menimpali. Yuda bukan lagi seperti dulu. Ini ia memiliki seseorang yang harus dia lindungi. Sementara Rama, kita tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Tidak perlu melibatkan mereka saat ini, balas Jaka. Iya Mas Jaka, aku mengerti. Saat diskusi berlangsung, keributan tiba-tiba terdengar dari arah ruangan pengobatan. Teriakan panik bercampur suara barang-barang yang dipecahkan menggema di seluruh camp. Tori dan yang lainnya langsung berlari menuju sumber suara. Di dalam ruangan pengobatan, para pemberontak yang terluka mengamuk seperti orang kesurupan. Mata mereka memerah, tubuh mereka bergerak liar, dan kekuatan mereka jauh dari luar normal. Mereka menghancurkan tempat itu, menyerang siapa saja yang mendekat. Jangan biarkan mereka keluar, teriak Isa sambil mencoba menenangkan anak buahnya, tetapi sia-sia. Tori melihat sesuatu yang aneh. Di tubuh para anak buah Isa yang terluka, mengeluarkan asap hitam di setiap lukanya, dan luka-luka mereka juga menghitam. Luka itu terlihat aneh, seperti terkena racun atau sebagainya. Sepertinya aku tahu sesuatu, Des. Sayatan luka itu seperti terkena sayatan senjata kutukan. Hiroshi, orang Jepang bukan? Semoga saja apa yang aku pikirkan ini salah. Tapi luka itu disebabkan oleh senjata legendaris, senjata terkutuk Muramasa, balas Desta. Muramasa? Tori berusaha mencerna ucapan Desta. Safiro yang baru saja tiba juga terkejut. Muramasa adalah pedang terkutuk. Racunnya bukanlah racun biasa, melainkan kutukan yang merasuki jiwa. Siapapun yang terluka oleh pedang itu tidak akan selamat. Mereka akan kehilangan kendali atas diri mereka, menjadi liar hingga akhirnya mati dengan cara yang mengenaskan. Anda tahu banyak rupanya, Tetua Safiro. Sepertinya itu karena pedang Muramasa. Des, ayo hentikan mereka sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, salah satu pemberontak yang mengamuk mengarahkan pandangannya kepada Tori dan mulai menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Tori mengangkat tangannya, bersiap untuk bertindak, tetapi keraguannya terlihat jelas. Mereka tetaplah orang-orang yang kita kenal, gumam Tori. Desta melompat ke depan melindungi Tori. Kita tidak punya pilihan, Des. Kalau kita tidak menghentikan mereka sekarang, mereka akan menghancurkan semuanya. Tori akhirnya mengangguk dengan berat hati. Baiklah, ayo kita menghentikan mereka. Tapi jangan bunuh mereka jika masih bisa dihindari. Pertarungan di ruang pengobatan pun dimulai. Di tengah tekanan besar yang mengancam kamp pemberontak dan keutuhan rombongan. Dengan bantuan gabungan dari Safiro, Desta, Tori, dan lainnya, para pemberontak yang sebelumnya mengamuk akhirnya dapat dihentikan. Namun, kemenangan itu terasa pahit, karena satu persatu mereka tumbang. Tubuh mereka menjadi dingin seketika. Semua bekas luka akibat kutukan pedang Muramasa perlahan menyebar hitam pekat, seperti racun yang tidak tertahankan. Di sudut ruangan, Isa berjuang keras. Wajahnya mulai memucat, peluh bercucuran, namun matanya masih memancarkan tekad. Sebagai penyihir kuat, Isa berhasil menahan kutukan yang menggerogoti tubuhnya, meskipun setiap helaan nafasnya seperti pisau yang menyayat. Isa, bertahanlah, ujar Safiro, segera memeriksa keadaan tubuhnya. Aku bisa melakukannya. Jangan pedulikan aku, Tetua Safiro. Isa berbisik mencoba tetap tenang.
Safiro menggenggam tongkat kayu hitamnya erat-erat, menatap Tori dan rombongannya dengan serius. Aku butuh ruangan yang bebas gangguan. Hanya ada satu harapan untuk menyelamatkannya. Tetapi aku harus menggunakan teknik pemurnian kuno. Kutukan Muramasa bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan sihir biasa. Jangan lakukan itu. Anda sudah tidak memiliki kekuatan seperti dulu. Jika Anda melakukannya, konsekuensinya akan buruk, Ketua. Isa, kau sangat dibutuhkan di sini. Lagi pula, aku sudah tidak mampu lagi untuk memimpin. Aku akan melakukan sebisa mungkin sebelum semuanya terlambat. Ketua, jangan lakukan itu. Isa berusaha untuk memberontak, tapi mereka segera membawa Isa ke sebuah ruangan kecil di tepi camp, tempat yang dikelilingi oleh jimat pelindung dan mantra penguat. Di sana, Safiro memulai ritual pemurnian dengan serangkaian mantra kuno, menggambar simbol di tanah dengan darah ayam hitam yang dikorbankan. Cahaya biru kehijauan perlahan menghiasi ruangan, menyelimuti tubuh Isa. Namun, ritual itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sementara Safiro sibuk merawat Isa, Tori dan rombongannya berkumpul di tenda utama untuk membahas langkah berikutnya. Wajah mereka tampak tegang, terutama setelah mengetahui bahwa mereka kini berhadapan dengan ancaman berlipat ganda. Tang Yin, seorang master seni bela diri, sudah cukup membuat mereka khawatir. Kini ditambah Oba dengan ilmu vodonya yang mengerikan, dan Hiroshi dengan pedang terkutuk Muramasa. Situasinya terasa hampir mustahil untuk diatasi. Tori berdiri mematung di depan meja strategi yang dipenuhi peta dan sketsa lokasi reruntuhan. Matanya memindai setiap detail, tetapi pikirannya kusut. Pedang Muramasa, hanya satu goresan bisa menghancurkan jiwa seseorang. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan sesuatu yang seperti itu. Tombak naga emasku hanyalah senjata spiritual. Jelas aku tidak bisa gunakan dalam kondisi fisik, ujar Tori menekan dahinya dengan frustasi. Kita harus menemukan cara untuk memisahkan mereka. Jika kita menyerang mereka bersama-sama, kita pasti kalah. Mungkin aku masih bisa menghadapi salah satunya, kata Jaka mencoba memberikan saran. Masalahnya bukan memisahkan mereka tidak menjamin keberhasilannya, Mas Jaka. Tang Yin sendirian sudah cukup untuk menghabisi kita. Jika Oba dan Hiroshi bergabung di saat yang sama, kita tidak punya peluang. Suasana semakin tegang hingga Desta angkat bicara. Des, aku tahu kau ingin menyelamatkan rekan-rekan kita, tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus tahu kapan mundur dan kapan akan menyerang. Keputusanmu adalah nyawa kita semua, Des. Tori termenung. Ia tahu benar apa yang dikatakan Desta, tapi hatinya masih berat. Kunci arus waktu adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang terjebak di pusaran waktu bermuda. Namun, mempertaruhkan nyawa seluruh timnya terasa seperti pengorbanan yang terlalu besar. Dia merasa terjebak antara tugas dan tanggung jawabnya. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita menunggu terlalu lama, kesempatan ini bisa hilang selamanya. Tori bergumam, suaranya penuh kebingungan. Namun, dalam kebingungannya, di tempat lain yang masih berada di kawasan yang sama dengan Tori dan lainnya, 3 orang muncul di daratan gurun badai iblis, 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Wah, kita akhirnya sampai di sini. Aku tidak begitu suka dengan tempat berdebu seperti ini, tapi setidaknya bukan kawasan yang berair, kata seseorang dengan tudung coklat. Apakah benar desa yang lainnya ada di sini? Sylvie tidak berikan informasi yang salah, bukan, burung bau? Jangan meremehkan jaringan informasi Sylvie. Lagian, kenapa kau ikut kemari, kera busuk? Hei, sudahlah kalian berdua. Bisakah kalian terlihat akur? Dari pertama aku bertemu dengan kalian di Xinjiang, sehingga sekarang selalu saja kalian ini selalu beribut terus. Di sini sudah panas, jangan buat tambah panas. Ada, Rama, sahut wanita dengan tudung putih yang bernama Jenta Lawine. Mereka bertiga adalah rekan-rekan Tori dan lainnya yang pernah berjuang bersama di kota iblis Xinjiang. Dan untuk Sylvie adalah saudara Desta yang tinggal di Cina. Adanya Yuda Mantike dan Zulfikar Ramadewa yang memiliki kemampuan bela diri fisik yang tinggi.
Kini, tim Tori akan semakin sempurna. Mungkin pertarungan sadis akan kembali terjadi. Rama, Yuda, dan Jenta terus menembus padang pasir yang tampak tidak berujung. Angin panas menerpa wajah mereka, membawa butir-butir pasir yang menggigit kulit. Yuda dengan nada yang berat bertanya kepada Jenta, "Apa langkah kita selanjutnya?" Jenta, istrinya yang dikenal cerdas dan teliti, membuka kembali peta yang diberikan oleh Sylvie. Sylvie bilang kita harus mencari para pemberontak. Mereka dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Isha. Dan ada satu nama lain yang disebutkan, Safiro. Dia ini sepertinya sosok penting di antara mereka. Safiro ya, nama yang unik. Gumam Rama sambil menegangkan rahangnya. Dengan kemampuan analisis Jenta yang tajam, perjalanan mereka berlangsung tanpa kesalahan. Sebuah kamp pemberontak akhirnya terlihat di Cakrawala, tersembunyi di antara bukit pasir yang melindungi mereka dari pandangan luar. Tidak ada yang istimewa dengan tempat ini. Mata Rama memandang sekeliling. Apa yang kau harapkan di tempat seperti ini, kera busuk? Sebuah pantai sejuk begitu? Diamlah kau burung bau. Ada yang menyambut kita dengan tidak senang. Begitu mereka mendekati camp, beberapa penjaga terlihat memegang senjata yang terlihat berbahaya. Para pemberontak tampak curiga, bahkan ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang pria kekar dengan wajah penuh luka, berteriak, Mereka bertiga, jangan-jangan Tangjin, mereka kesini untuk membantai kita. Tanpa peringatan, beberapa pemberontak langsung menyerang. Rama dan Yuda, meskipun tanpa senjata, menghadapi serangan itu dengan ketenangan yang dingin. Rama menghindari pukulan seorang pria bertubuh besar, memutarnya dengan satu tangan hingga pria itu jatuh tersungkur. Sementara itu, Yuda dengan gesit menangkis serangan belati, kemudian menjatuhkan penyerangnya dengan satu gerakan cepat. Serang mereka bersama! Ucap salah satunya. Semakin banyak pemberontak yang bergabung, menyebabkan suasana menjadi kacau. Yuda menoleh ke arah Rama dan berkata dengan suara rendah, "Kalau kita terus bertahan, ini tidak akan berakhir. Mereka butuh peringatan." Rama mengangguk, dan dengan satu gerakan, ia memanggil senjatanya. Sebuah celurit besar dengan bilah berkilauan muncul di tangannya. Senjata itu yang ia sebut sebagai Aji Sakira, celurit sakti berkilau di bawah sinar matahari. Di sisi lain, Yuda mengeluarkan senjatanya, sebuah mandau sakti yang disebut sebagai Sangyang Burung, pedang roh burung. Dengan gerakan lincah, ia mengayunkan mandau itu di udara, menciptakan suara melengking yang membuat para pemberontak mundur beberapa langkah. "Jika kalian tidak berhenti, kami tidak akan segan-segan membela diri," kata Yuda dengan tegas. Serang! Seru salah satu pemberontak. Tepat ketika ketegangan mencapai puncaknya, dua sosok melompat ke tengah pertempuran. Tori dengan wibawanya yang kuat dan Desta yang membawa aura kehangatan menghentikan semuanya. "Tahan semuanya, mereka bukan musuh kita!" Suara Tori menggema di camp tersebut. Para pemberontak yang sempat bersiap menyerang kembali perlahan menurunkan senjata mereka. Desta mendekati Rama, matanya berbinar melihat kondisi temannya yang sehat. Tanpa pikir panjang, Desta memeluk Rama erat-erat, membuat suasana menjadi canggung. Hei, Rama! Teriak Desta. Hei, Desta, jangan seperti ini. Malu aku. Aku bisa remuk juga jika kau terlalu kencang memelukku. Kata Rama dengan suara nada yang ragu, tetapi ia tidak menolak pelukan itu. Desta tertawa kecil, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku senang kau baik-baik saja, Rama. Setelah apa yang terjadi di Xinjiang, aku pikir kita tidak akan bertemu lagi. Bagi Desta, Rama, Yuda, Tori dan lainnya adalah lebih sekedar dari rekan. Mereka adalah keluarga dalam perjalanan panjang. Suasana di kamp pemberontak perlahan mencair, dan pembicaraan mulai beralih pada rencana mereka untuk bertemu dengan Isha dan Safiro. Rama, Yuda dan Jenta kemudian diantar ke ruangan Safiro yang masih dalam melakukan ritual untuk menyembuhkan Isha yang terkena racun pedang Muramasa. Mereka menunggu, karena sepertinya Safiro tidak bisa diganggu.
Di dalam ruangan yang gelap, lilin-lilin berpendar redup. Cahayanya memantulkan bayangan di dinding yang bergerak seiring gerakan tangan tetua Safiro. Ia melantunkan mantra dengan bahasa kuno. Suaranya terdengar berat dan penuh pengorbanan. Di hadapannya tubuh Isa terbaring lemah. Kulitnya tampak pucat kebiruan, tanda dari kutukan pedang legendaris Muramasa. Apakah itu kutukan pedang Muramasa? Tanya Rama dengan nada rendah. Matanya tidak lepas dari ritual yang sedang berlangsung. Tori berdiri di dekatnya menjawab, "Benar, pedang Muramasa adalah senjata yang membawa kutukan mematikan. Bilahnya direndam dalam darah ribuan jiwa. Siapapun yang terkena pedangnya tidak hanya terluka secara fisik, tapi jiwanya pun akan terikat dengan racun kutukan itu." Rama dan Yuda saling memandang dengan ekspresi tegang. Sebagai pecinta benda-benda pusaka, mereka tahu cerita itu bukanlah sekedar mitos. Pedang itu legenda sekaligus momok. Aku pernah mendengar, tidak ada seorang pun yang selamat dari kutukannya tanpa pengorbanan besar. Ujar Yuda, suaranya bergetar. Apakah Safiro akan baik-baik saja? Tanya Rama pelan. Namun tatapan Tori penuh keraguan, memberikan jawaban yang tidak terucapkan. Saat ritual berlangsung, keheningan di ruangan itu sesekali dipecahkan oleh suara-suara langkah mendekat. Dari luar, Jaka, Ryo, dan Bon masuk ke ruangan. Wajah mereka menyiratkan kegembiraan saat melihat Yuda dan Rama. Yuda, Rama, kalian benar-benar di sini. Hehehe, jahanam seperti kalian sudah pasti akan baik-baik saja. Seru Bon dengan suara beratnya yang khas. Ia berjalan mendekat dan memeluk keduanya dengan erat. Jangan berisik, Bon. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Sepertinya petualangan kalian tidak akan berhenti begitu saja, kata Jaka tersenyum lebar. Yuda tertawa kecil. Sepertinya itu juga berlaku untuk kalian. Lihatlah kalian ini. Sungguh kalian telah bertambah kuat. Hehehe, apa yang kau katakan, Mas Yuda? Kau dan Rama juga nampak semakin luar biasa. Salam kenal, Nona Cinta, ucap Ryo dan disambut senyuman hangat Cinta. Di sisi lain, Kaiten, Misael, Kimi, dan Enola yang baru pertama kali bertemu dengan ketiganya memperkenalkan diri. Aku Kaiten, kata pria berwajah tegas itu menjabat tangan Yuda. Enola hanya tersenyum kecil, sementara Misael menyambut mereka dengan ramah. Namaku Misael. Senang bertemu dengan kalian semuanya. Semoga kita bisa saling membantu. Desta mendekati Cinta. Raut wajahnya serius tetapi penuh rasa penasaran. Bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Cinta membuka peta yang diberikan Sylvie dan mulai menjelaskannya. Kami mendapatkan informasi dari Sylvie. Ia menemukan lokasi sekte pembunuh iblis di sini, dan dia juga memperingatkan bahwa Tang Yin, salah satu pembunuh paling berbahaya, mungkin ada di sekitar gurun ini. Ah, sial. Sylvie masih saja ikut terlibat dalam masalah ini. Ah, sungguh merepotkan. Desta terlihat terkejut, sementara Yuda dan Rama tanpa menegang. Tang Yin, kali ini dia tidak akan lolos dariku, gumam Rama dengan nada dingin. Kami punya masalah yang harus kami selesaikan dengan Tang Yin. Itulah sebabnya kami ada di sini. Jika dia benar-benar muncul, biarkan kami yang mengurusnya, lanjut Yuda. Desta memahami dendam mereka, tetapi ia juga tahu Tori punya misi yang lebih besar. Rama dan Yuda mendengarkan dengan serius saat Tori menjelaskan misinya untuk mencari kunci arus waktu. Kami harus melewati banyak rintangan, termasuk menghadapi Zalendra, Trespain, dan Morkalas. Tugas ini tidaklah mudah. Jika begitu, biarkan Tang Yin jadi urusan kami, Tori. Dengan begitu, kalian bisa fokus pada misi kalian, kata Rama. Yuda kemudian menambahkan, kami sudah lama menunggu kesempatan untuk menghadapi Tang Yin. Ini akan menjadi urusan kami. Tori mengangguk. Kedatangan mereka membuat rencana Tori lebih sempurna. Ia tahu dia bisa mempercayakan urusan Tang Yin kepada Rama dan Yuda. Di sela-sela obrolan itu, tiba-tiba suara jeritan Isa menggema di ruang ritual, menghentikan diskusi mereka. Isa, seru Tori dan mereka semua bergegas menuju ruangan. Di sana, mereka melihat Isa duduk dengan tubuh gemetar, sementara Safiro terkulai di kursinya. Wajah tuanya tersenyum dengan damai. Sisa-sisa cahaya spiritual dari ritual
masih melayang di udara, menciptakan suasana yang magis sekaligus menyesakkan. Ketua, ketua, ketua Safiro. Isa menangis, mengguncang tubuh tetua itu, tetapi Safiro sudah pergi. Demi menyelamatkan Isa, ia mengorbankan nyawanya. Gumam Misael, matanya berkabut. Sejak awal, ketua Safiro sudah menyadari hal ini. Ia sudah lemah. Jika ia melakukan ritual untuk memisahkan kutukan, maka nyawanya sebagai bayarannya. Terang Kimi, Tori mendekat, menatap wajah Safiro yang tersenyum dengan penuh penghormatan. Dia sudah memberikan segalanya untuk kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan pengorbanannya. Isa terus menangis, sementara suasana di ruangan itu berubah menjadi penuh duka dan penghormatan. Mereka tahu perjuangan mereka baru saja dimulai, tetapi mereka kini membawa beban pengorbanan yang harus dihormati dengan keberhasilan. Berita kematian Safiro menyebar seperti api liar di seluruh kamp pemberontak. Keheningan mendalam melanda di setiap sudut, hanya pecah oleh isak tangis dan doa yang lirih. Safiro bukanlah sekedar pemimpin, ia adalah pelindung bagi mereka yang kehilangan segalanya. Di tangan Safiro, kamp tersebut menjadi rumah bagi yang terusir, harapan bagi yang tertindas, dan benteng bagi yang diperlakukan tidak adil oleh rezim yang serakah. Kamp pemberontak sendiri terbentuk dari tenda-tenda lusuh dan struktur sederhana yang berjejer di tengah gurun. Meski tampak rapuh dari luar, di dalamnya hidup komunitas yang bersatu melawan penindasan. Safiro adalah jiwa dari semua itu, seorang tokoh yang tidak pernah gentar berdiri di depan, melawan ketidakadilan dengan kebijaksanaan dan pengorbanan. Kehilangannya adalah luka mendalam yang dirasakan semua orang. Di malam yang dingin, ketika bulan purnama menggantung rendah di langit gurun, sebuah upacara pemakaman diselenggarakan dengan ritual khas Afrika. Di tengah kamp, sebuah altar sederhana didirikan. Lilin-lilin berwarna merah, putih dan hitam melingkari tubuh Safiro yang terbaring dengan damai, ditutupi kain dengan motif tradisional. Seorang tetua yang menggantikan Safiro memimpin ritual, melantunkan doa dalam bahasa kuno. Safiro, sang penguasa yang tidak gentar. Ini dia kembali ke pelukan leluhur. Kematianmu adalah awal kebangkitan kami. Serunya dengan suara yang lantang, menggema di antara pasir yang berhembus. Penduduk kamp menggunakan pakaian serba hitam, menaburkan segenggam pasir ke atas tubuh Safiro sebagai simbol penyatuan kembali dengan bumi. Beberapa menari dengan gerakan penuh emosi, diiringi tabuhan drum, melambangkan rasa duka yang berubah menjadi tekad. Di tengah-tengah upacara, api unggun besar dinyalakan. Para pemberontak satu persatu melemparkan barang pribadi mereka ke dalam api sebagai simbol janji untuk melanjutkan perjuangan Safiro. Aku bersumpah demi Safiro, aku tidak akan membiarkan kematiannya sia-sia. Teriak seorang pemuda dengan mata yang dipenuhi air mata. Banyak lainnya mengikuti, menggenggam erat senjata mereka, mengucapkan sumpah serapah. Namun, tidak sedikit pula yang memandang rombongan Tori dengan tatapan penuh amarah. Desas-desus menyebar bahwa jika saja mereka tidak muncul, Safiro mungkin masih hidup. Semua ini salah mereka. Ucap seseorang dengan nada yang tajam. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh Yuda, tetapi Yuda yang sudah sering disalahkan dalam banyak keadaan. Sebagian mencegah dan membenarkan bahwa bukanlah rombongan Yuda semuanya ini terjadi, tetapi rombongan lain yang disebut sebagai Tangyin. Setelah upacara pemakaman selesai, suasana perlahan berubah. Meski duka menyelimuti kamp, kematian Safiro justru menjadi katalis bagi banyak pemberontak untuk bertindak lebih berani. Tori menyadari bahwa waktu mereka semakin sempit dan misinya tidak bisa lagi ditunda. Di dalam sebuah tenda besar, para pimpinan pemberontak yang tersisa berkumpul bersama rombongan Tori. Genta dengan kepandaiannya memaparkan rencana perjalanan mereka selanjutnya. Kita akan bergerak ke arah barat laut, menuju reruntuhan, tempat Tangyin terakhir terlihat. Tapi
kita harus berhati-hati. Daerah itu penuh jebakan alam dan mungkin sihir. Jelasnya menunjuk pada peta yang kusut tetapi penuh catatan. Apakah kita akan membawa sebagian pasukan pemberontak? Tanya Desta yang berdiri di dekat Cinta. Jika mereka ikut, itu akan memperlambat kita. Biarkan mereka bertahan di sini. Kami akan mengurus Tang Yin. Jawab Rama sambil mengencangkan sarung celurit Aji Sakira di pinggangnya. Tori yang duduk dengan tenang menyilangkan dada, akhirnya angkat bicara. Rencana ini akan berbahaya, tapi tidak ada pilihan lain. Jika kita tidak bertindak sekarang, lebih banyak orang akan menderita. Kita harus bergerak dalam tim kecil, cepat dan efisien. Di luar tenda, suasana mulai berubah. Meski duka masih terasa, banyak pemberontak yang kini berhati keras. Suara dentingan senjata yang biasa menggema bercampur dengan suara latihan perang. Bagi mereka, kematian Safiro adalah alasan untuk bangkit, bukan untuk menyerah. Sebelum berangkat, Tori berdiri di tengah rombongan, mengamati wajah-wajah yang penuh tekad di sekitarnya. Enola meski masih lemah, tetap ingin ikut meski hanya membantu sebagai penyembuh. Kaiten, kakaknya berdiri tegak dengan senjata tradisional di tangannya, siap melindungi adiknya dari bahaya apapun. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tetapi satu hal yang pasti, selama kita bersama, kita lebih kuat dari siapapun yang mencoba menghancurkan kita, kata Tori dengan suara yang tegas. Rama mengangkat celuritnya ke udara. Aku sudah menunggu lama untuk ini. Kita tidak akan mundur, kan? Seluruh rombongan mengangguk serempak, mengencangkan perlengkapan mereka. Saat fajar mulai merekah, bayangan mereka perlahan menghilang di balik bukit pasir. Mereka tahu perjalanan ini bukan hanya tentang misi atau balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa keadilan masih ada di dunia yang penuh kegelapan. Rombongan Tori mulai bergerak menelusuri gurun menuju misi baru mereka. Ini dengan kehadiran Rama dan Yuda, dua ahli bela diri yang tangguh, beban Tori sedikit terangkat. Rama dengan celurit Aji Sakiranya memiliki kecepatan yang luar biasa dan kemampuan membaca gerakan musuh. Sementara Yuda dengan tubuh kokoh dan teknik bela diri yang mengandalkan kekuatan brutal menjadi benteng yang tidak tergoyahkan. Kehadiran mereka memberikan rasa percaya diri pada rombongan, meski keraguan masih menyelimuti sebagian anggota. Di depan reruntuhan yang menjulang seperti bayangan masa lalu, Tori menghentikan langkahnya. Ia menatap pintu masuk gelap yang dihiasi lambang-lambang kuno. Suasana sunyi, hanya angin gurun yang bersiul lembut di antara celah-celah batu. Tori tahu perjalanan ini penuh resiko. Ia berbalik menghadap rombongannya. Bergerak dengan jumlah banyak hanya akan meningkatkan resiko. Kita harus berhati-hati. Tidak semuanya harus ikut. Para wanita, Kimi dan Enola, aku minta kalian tinggal di sini bersama Cinta. Kalian adalah orang-orang yang memahami pola-pola inskripsi dan lambang kuno. Tetapi kehadiran kalian di garis depan terlalu berbahaya, ujar Tori dengan tegas. Enola tanpa ingin membantah, tetapi pandangan Tori membuatnya ragu untuk melanjutkan. Aku setuju dengan Tori. Enola, tetaplah di sini bersama yang lainnya. Terlalu berbahaya untukmu ikut. Kaiten, kau juga tinggallah. Jagalah para wanita ini. Misael melangkah maju. Aku mungkin tidak sepandai mereka, tetapi aku pernah mempelajari sedikit tentang lambang-lambang ini. Dan berkat Kimi dan Enola, aku semakin memahaminya. Aku akan ikut dan membantu semampuku, katanya dengan suara yang mantap. Tori mengangguk setelah berpikir sejenak. Baiklah, Misael, kau ikut. Kaiten, Kimi, Enola dan Cinta, kalian tetaplah di sini dan amankan tempat ini. Kita tidak tahu apa yang mungkin datang dari belakang. Baiklah, aku akan tinggal. Aku akan melindungi para wanita di sini, balas Kaiten. Setelah keputusan diambil, mereka yang terpilih, Tori, Desta, Gon, Jaka, Ryu, Misael, Yuda dan Rama mulai bergerak memasuki reruntuhan. Jalan setapak yang mereka lewati penuh dengan simbol-simbol kuno dan dinding yang mengelupas, menciptakan atmosfer magis sekaligus menegangkan. Kau yakin ini jalannya, Misael? Percayalah, aku sudah mempelajari peta ini, Desta, jawab Misael sambil memperhatikan simbol-simbol di dinding. Dengan hati-hati, ia memimpin rombongan melewati lorong demi lorong. Beberapa jebakan terlihat jelas.
dinding yang siap menjepit, lantai yang retak, bahkan panah-panah tersembunyi. Berkat misail, mereka mampu menghindari semua rintangan itu. Perjalanan panjang membawa mereka ke sebuah ruangan besar di ujung lorong. Di tengah ruangan, sebuah portal bercahaya biru kehijauan berputar pelan, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Tori mendekat dan menyentuh lantai di sekitarnya. Jejak ini masih baru, sepertinya Tang Yin dan lainnya sudah masuk, gumamnya. Ryu menyipitkan matanya, merasakan energi gelap yang memancar dari portal. Pastinya mereka ada di dalam. Energi ini tidak salah lagi, kata Ryu sambil mengepalkan tangan. Tanpa membuang waktu, Tori memberikan isyarat. Kita masuk. Bersiaplah untuk apapun yang menunggu di sisi lain. Satu persatu, rombongan Tori memasuki portal tersebut. Cahaya menyilaukan menyelimuti mereka, membawa mereka ke tempat yang berbeda. Saat mereka keluar dari portal, pemandangan yang menakjubkan menyambut. Mereka tiba di sebuah kota unik yang penuh keajaiban. Kota Zerzura adalah perpaduan arsitektur kuno dan magis. Bangunan-bangunan tinggi terbuat dari batu berwarna putih bersinar di bawah cahaya lembut yang tidak berasal dari matahari. Air mancur melayang di udara, memancarkan air berwarna-warni yang membentuk pola indah sebelum kembali ke tempatnya. Jalanan dipenuhi penduduk yang tampak seperti bayangan samar, bukan manusia biasa, melainkan entitas magis yang berbaur dengan lingkungan. Beberapa melayang, sementara yang lain berjalan tanpa suara. Aroma wangi bunga bercampur dengan udara dingin yang segar. Namun, di balik keindahan itu, Tori merasakan sesuatu yang tidak beres. Kota itu terlalu tenang, terlalu sempurna, seolah-olah sesuatu mengintai di balik tirai keajaiban itu. Ia menoleh ke yang lainnya. Hati-hati, tempat ini sungguh luar biasa, tetapi aku tidak yakin ini bersahabat, kata Tori dengan nada yang rendah. Desta berjalan mendekat, memperhatikan patung-patung besar yang menghiasi kota. Ini seperti dunia yang berbeda. Kita harus tetap waspada, katanya sambil mengencangkan ikat pinggangnya. Mereka tahu bahwa Zerzura adalah kota misterius yang menyimpan rahasia besar. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahaya yang lebih besar mungkin menanti di balik keindahan tersebut. Rombongan Tori melangkah perlahan di pinggiran kota Zerzura. Pemandangan itu di sekitar tampak luar biasa. Penduduk kota tampak sibuk dengan aktivitas mereka. Ada yang berdagang di kios-kios terapung dan melayang di udara. Sementara beberapa terlihat membawa barang dagangan menggunakan makhluk berkaki 6 dengan tubuh seperti kaca yang memancarkan cahaya lembut. Di sudut lain, seorang pengrajin tampak mencetak perhiasan dari cahaya murni. Tangannya bergerak seperti tarian, membentuk pola rumit dalam sekejap. Namun, tidak ada satupun penduduk yang tampak terkejut atau terganggu oleh kehadiran rombongan Tori. Penduduk Zerzura melakukan aktivitas mereka dengan cara yang magis, namun tenang. Seolah sudah terbiasa melihat orang asing datang ke kota mereka. Bagi rombongan Tori, sudah hal biasa dengan sesuatu yang aneh di dunia yang berbeda. Segala keunikan dan sesuatu yang luar biasa tidaklah membuat mereka begitu terkejut. Ketika rombongan Tori melangkah lebih jauh, mereka tiba di sebuah gerbang besar yang berdiri megah di tengah jalur utama. Gerbang itu terbuat dari logam berwarna putih keprakan yang memantulkan sinar yang lembut. Relief berbentuk naga dan burung feniks menghiasi sisi-sisinya, seolah melambangkan kekuatan dan kedamaian. Di atasnya, simbol matahari berlapis emas bersinar terang, menjadi penanda kebesaran kota Zerzura. Di depan gerbang, penjaga-penjaga berdiri tegak dengan tombak-tombak bercahaya. Mereka mengenakan baju sirah hitam dengan corak biru terang yang memancarkan aura keperkasaan. Mata mereka tajam, memindai setiap orang yang mendekat. Ketika rombongan Tori tiba, mereka segera dihentikan. Salah satu penjaga, pria tinggi dengan tubuh kekar, mengangkat tombaknya. Berhenti di sini. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin atau wewenang. Apa yang membawa kalian ke Zerzura? Tori maju dengan tenang, mencoba menjelaskan maksud mereka. Namun, penjaga itu tidak memberikan celah. Ketegangan semakin meningkat
hingga seorang pria tua muncul di sisi gerbang. Ia mengenakan jubah panjang berwarna coklat dengan simbol matahari kecil di dada. Rambutnya putih dan wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya terlalu tajam. Pria tua itu berbicara dengan tenang namun berwibawa. Jika kalian ingin masuk ke Zersura, kalian harus membuktikan diri. Kota ini bukan untuk sembarangan orang. Kami hanya menerima mereka yang memberikan kontribusi nyata. Kontribusi seperti apa maksudnya? Tanya Desta, nada suaranya sedikit skeptis. Pria tua itu tersenyum tipis. Kalian harus bergabung dengan salah satu guild yang ada di luar kota untuk menyelesaikan misi. Itulah satu-satunya cara mendapatkan izin masuk. Guild, apa itu? Apa kau tahu, Jaka? Tanya Bon. Mana aku tahu, Bon. Tanya saja sendiri sama orang tua itu, Bon. Baiklah, kami akan pergi dan bergabung dengan guild. Terima kasih atas petunjuknya, Tuan. Orang tua itu hanya tersenyum sambil mengelus jenggotnya yang putih. Rombongan Tori akhirnya memutuskan untuk mencari guild seperti yang disarankan. Meskipun yang lainnya nampak bingung, tetapi mereka ikuti saja apa yang Tori katakan tanpa protes. Di luar kota, mereka menemukan deretan bangunan yang masing-masing memiliki simbol besar di pintunya. Ada 7 guild utama di Zersura, masing-masing dengan reputasi dan spesialisnya. Guild Fangs Fury dengan simbol serigala berwarna hitam dengan mata merah, spesialis pemburu monster dan misi penghancuran. Guild paling brutal dan tangguh, hanya petarung terbaik yang diterima. Guild Silver Aegis dengan simbol perisai perak dengan ukiran naga biru, spesialis perlindungan dan pertahanan. Guild yang hanya menerima anggota dengan kekuatan bertahan yang luar biasa. Guild Eclipse Covenant dengan simbol matahari dan bulan yang saling bertumpukan, spesialis misi berbasis sihir dan pengendalian elemen. Guild Elite untuk para penyihir berbakat. Guild Blessing Phoenix dengan simbol burung Phoenix merah menyala dengan sayap terbuka, spesialisasi serangan cepat dan strategi perang. Guild favorit para petarung tangkas dan cerdas. Guild Iron Titan dengan simbol palu besar yang memancarkan kilatan petir, spesialis pertempuran jarak dekat dan penghancur struktur. Guild dengan anggota yang paling kuat secara fisik. Shadow Veil dengan simbol jubah hitam dengan belati melayang, spesialis spionase, sabotase dan pembunuhan. Guild Rahasia dengan metode kerja yang gelap dan misterius. Crystal Dawn dengan simbol kristal biru terang yang bersinar lembut, spesialis dukungan magis, penyembuhan dan diplomasi. Guild dengan anggota yang lebih pasif tetapi memiliki peran penting di Zersura. Setelah berkeliling, Tori menyadari bahwa hampir semua guild sudah penuh dengan anggota dan menolak menerima lebih banyak rekrutan. Hanya satu guild yang masih menerima anggota baru, tetapi guild tersebut adalah yang paling lemah dan memiliki reputasi yang buruk. Dustburn Vanguard dengan simbol sepasang sayap burung berwarna abu-abu yang terlihat lusuh, spesialisasi misi-misi kecil yang dianggap terlalu remeh oleh guild lainnya. Reputasi guild kelas bawah yang dianggap tidak berguna oleh kebanyakan orang. Meskipun reputasi Vanguard buruk, Tori dan rombongannya tidak punya pilihan. Mereka mendatangi markas guild tersebut, sebuah bangunan tua yang nyaris roboh di ujung jalan. Seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan menyambut mereka dengan senyuman canggung. Selamat datang di Dustburn Vanguard. Apakah kalian ingin bergabung? Kami selalu menerima anggota baru. Katanya dengan nada ceria yang sedikit dipaksakan. Tori hanya menghela nafas panjang. Ya, kami ingin bergabung, kata Tori dengan nada yang enggan tetapi tegas. Serius ini guild yang dimaksud? Ini jauh lebih dari kata baik dibandingkan yang kita datangi sebelum-sebelumnya. Diamlah kau, kera busuk. Pergilah jika kau tidak mau ikut. Apa-apaan sih kau itu? Burung bau? Hei kalian berdua, sudahlah. Tidak apa kita akan gabung. Kita tidak punya pilihan. Daripada tidak ada, kita jadi gelandangan, sahut Desta. Perjalanan mereka di guild terlemah ini baru saja dimulai, dan rombongan Tori tahu bahwa ini bukan hanya soal reputasi, tetapi juga ujian untuk membuktikan nilai mereka di kota penuh misteri.
Tori dan rombongannya akhirnya resmi bergabung dengan Dustbound Vanguard. Prosesnya jauh dari megah. Mereka hanya diberi lencana berbentuk sayap burung lusuh berwarna abu-abu sebagai simbol keanggotaan. Lencana tersebut terbuat dari logam biasa tanpa kilau, bertuliskan nama guild di bagian belakangnya. Selain itu, mereka harus menandatangani kontrak sederhana yang menegaskan bahwa mereka setuju menjalankan misi apapun yang diberikan guild dan menerima aturan internalnya. Ruang utama markas sangat sederhana, hampir seperti rumah tua dengan meja rapuh dan kursi yang usang. Kontras dengan tempat mewah guild lain yang mereka lihat sebelumnya. Markas Vanguard lebih mirip gudang. Ketua guild, seorang wanita dengan rambut panjang yang berantakan dan bermata sayu, memperkenalkan dirinya sebagai Kayla Sahnin. Tubuhnya ramping dengan postur sedikit membungkuk dan cara bicaranya malas, seolah tidak terlalu peduli. Ia menggunakan jubah besar yang tampak kebesarannya dengan simbol guild di bagian depan. Di sebelahnya berdiri pria kurus yang mereka temui sebelumnya, Rudo, yang tampak kikuk namun penuh semangat. Selamat datang di Dustbound Vanguard, tempat di mana semua orang lupa apa arti kemenangan. Ucap Kayla dengan nada sarkastik sambil menguap. Rudo menambahkan dengan nada ceria yang terlalu dipaksakan. Jangan dengarkan dia. Vanguard adalah tempat yang penuh peluang. Kita hanya perlu kerja keras, sedikit atau lebih banyak. Dan ya mungkin sedikit keajaiban. Sedikit atau banyak, mungkin sedikit keajaiban. Jahanam kau, itu artinya mustahil tahu. Teriak Bon. Itu benar, aku setuju dengan Bang Bon. Sahut Rama, kemudian Bon berikan 2 jempol tangannya. Hentikan Pak Bon, Mas Rama. Kita dengarkan dulu yang ingin disampaikan. Kemudian, Rudo yang lebih ramah dari Kayla menjelaskan penyebab buruknya reputasi guild. Masalahnya sederhana. Kami ini dianggap remeh. Tidak ada misi besar yang dipercayakan kepada kami karena guild besar selalu mengambil alih semuanya. Jadi ya kami hanya menangani misi kecil seperti membuang sampah atau mengantar barang. Isu lainnya orang-orang bilang markas kami dikutuk, tapi itu cuma gosip. Kayla mengangkat bahu, menambahkan dengan suara yang malas. Sebenarnya tidak ada yang peduli soal kita. Bahkan aku sendiri tidak terlalu peduli. Kalau kalian ingin pergi, pintu ada di sebelah sana. Namun, Tori dengan tekadnya yang kuat memutuskan bahwa ini adalah tempat terbaik untuk memulai, meskipun tampak tidak menjanjikan. Terima kasih sebelumnya telah menerima kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin dengan misi yang diberikan oleh guild. Ucap Tori, dan sepertinya yang lainnya tidak protes dengan keputusannya. Bagus, jika begitu kalian bisa mengambil misi pertama kalian. Balas Rudo dengan senang. Lakukan semau kalian. Rudo, aku serahkan semuanya padamu. Baik, siap bos. Setelah resmi bergabung, Tori dan rombongannya menerima misi pertama mereka. Semua orang tampak bersemangat, terutama Bon dan Rama, yang sudah membayangkan petualangan yang seru. Namun, semangat mereka langsung pudar ketika membaca deskripsi misinya. Misi, kategori rendah. Deskripsi, kumpulkan 20 ekor ayam surga yang kabur dari peternakan di pinggir Zerzura. Pastikan tidak ada yang hilang atau mati. Apa-apaan ini? Jahanam, kita harus jadi pemburu ayam. Seru Bon dengan ekspresi kesal. Aku bahkan tidak pernah menangkap ayam di desaku sendiri. Tambah Rama melemparkan kertas misi itu ke udara. Hehehe, pasti seru kok kejar-kejaran menangkap ayam. Menurutku seru. Hehehe. Namun, meskipun kecewa, mereka tetap menyelesaikan misi tersebut. Mereka menghabiskan setengah hari mengejar ayam-ayam liar di sekitaran kota, bahkan sampai dikejar anjing batu penjaga di salah satu ladang. Ketika akhirnya misi selesai dan mereka melaporkannya, mereka hanya mendapatkan 10 poin kontribusi. Rudo yang mencatat laporan mereka tampak bersemangat, tetapi wajah rombongan Tori langsung suram ketika mendengar syarat untuk masuk ke Zerzura. Rudo, berapakah poin kontribusi yang dibutuhkan untuk masuk ke kota Zerzura? Tanya Misael. Oh,
Untuk apa kalian ingin masuk ke sana? Biaya hidup di sana mahal. Bahkan hanya untuk sekedar tidur bermalam saja di tempat yang agak nyaman, kalian harus bayar 1.000 kontribusi. Kami tidak ingin menghabiskan banyak waktu di sana. Berapa kontribusi jika kami ingin memasuki kota Zerzura? Tanya Tori. Jika tidak salah 100.000 poin kontribusi. 100.000 poin kontribusi dengan misi seperti ini, itu artinya kita butuh 10.000 misi ayam. Jahanam. Teriak Bon dengan frustasi. Rama menyambung. Kalau begini kita bakal jadi tua di sini sebelum bisa masuk ke Zerzura. Melihat frustasi mereka, Kayla akhirnya angkat bicara dengan nada malas. Kalau kalian ingin poin yang besar, kalian harus ambil misi yang besar. Masalahnya, guild kita tidak punya izin untuk itu. Hanya 7 guild utama yang mendapatkan wewenang untuk misi yang besar. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan misi itu? Tanya Desta. Kayla menguap lagi sebelum menjawab. Satu-satunya cara bergabung dengan salah satu guild besar, dan kalian beruntung karena dalam waktu dekat akan ada turnamen guild. Ya, tapi jika kalian beruntung sih. Tunggu, turnamen apa itu? Tanya Tori. Turnamen guild adalah cara tahunan untuk menentukan guild nomor 1 di Zerzura. Guild besar akan saling bersaing, dan selama turnamen, mereka mencari bakat baru untuk diundang bergabung. Mungkin saja itu kesempatan kalian, tapi tergantung dengan kemampuan kalian juga. Jelas Kayla mengalihkan pandangan ke arah tumpukan dokumen di mejanya. Jadi kita harus bertarung untuk bisa masuk ke salah satu guild besar. Tanya Yuda. Kurang lebih seperti itu, tapi jangan terlalu berharap. Kita tidak punya sejarah bagus di turnamen itu. Vanguard bahkan tidak pernah lolos babak penyisihan. Meskipun begitu, Tori dan rombongannya melihat turnamen itu sebagai satu-satunya harapan mereka untuk mengubah nasib. Frustasi berubah menjadi tekad baru, meskipun mereka sadar bahwa jalan menuju kemenangan tidak akan mudah. Hari-hari berlalu dengan ritme yang membosankan bagi Dustborn Vanguard. Misi-misi yang diberikan benar-benar tidak sebanding dengan reputasi mereka sebagai petualang. Tori dan Ryo dengan tekad mereka yang tidak goyah terus menjalankan tugas-tugas remeh seperti membersihkan selokan, memperbaiki pagar, atau mengantar barang antik di salah suatu toko ke toko lainnya. Namun, hasilnya bahkan lebih buruk dari mereka harapkan. Setiap misi hanya memberikan 5 hingga 15 poin kontribusi, yang artinya untuk mendapatkan 100.000 poin, mereka harus menghabiskan waktu bertahun-tahun. Ryo, dengan senyumannya yang selalu tenang, mencoba memotivasi Tori. Hehehe, aku rasa tidak buruk juga melakukan ini Mas Tori. Lumayanlah untuk sekedar menggerakkan tubuh, katanya sambil mengangkat kantong penuh surat untuk dikirim ke pedagang pasar. Tori meskipun lelah mengangguk. Ya, aku setuju denganmu Mas Ryo. Ini memang membosankan, tapi cukup menyenangkan. Di sisi lain, Jaka, Bon, Rama dan lainnya tidak bisa menyembunyikan rasa malas mereka. Mereka lebih sering ditemukan duduk-duduk di ruang guild yang sederhana, berdebat soal siapa yang akan mencuci piring atau memperbaiki kursi rusak. Bon bahkan mulai membuat lelucon sarkasik tentang misi-misi tersebut. Benar-benar membosankan. Jahanam, apakah tidak ada misi yang lebih menantang? Hahaha, itu benar Bang Bon. Jika kita terus melakukan misi-misi aneh di sini, lama-lama kita bisa menjadi peternak ayam. Meski begitu, Tori dan Ryo tidak pernah mengeluh. Mereka percaya bahwa ini adalah ujian yang harus mereka lewati untuk membuktikan bahwa Vanguard bukanlah guild yang bisa diremehkan. Waktu yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Turnamen guild secara tahunan yang paling dinantikan di Zerzura telah dimulai. 7 guild utama berkumpul di arena besar yang terletak di tengah kota. Sebuah tempat yang megah yang menyerupai amfiteater raksasa. Bendera-bendera guild berkibar, dihiasi lambang mereka yang mencerminkan kekuatan, prestis, dan masing-masing. Para anggota guild utama berdiri dengan penuh percaya diri di barisan mereka, menggunakan seragam serasi yang mencolok, sementara para penonton bersorak-sorai menyambut mereka.
Ketika giliran Dashboard Vanguard tiba, suasana langsung berubah. Semua mata tertuju pada rombongan mereka, tetapi bukan dengan rasa hormat atau kekaguman. Sebaliknya, tawa dan ejekan langsung menggema di seluruh arena. Itu Vanguard. Apa mereka serius ingin ikut turnamen ini? Hei, bukankah itu guild yang bahkan tidak bisa menangkap ayam dengan benar? Aku akan membayar untuk melihat mereka kalah di babak pertama. Rombongan Tori tetap melangkah dengan tenang, meskipun jelas terlihat bahwa Bon dan Rama mulai kehilangan kesabaran. Bon mengepalkan tinjunya, wajahnya memerah karena amarah. Janam kalian semuanya. Lihat saja nanti. Aku akan bakal buat kalian diam. Teriak Bon, meskipun Tori segera menariknya agar tetap berjalan. Rama menimpali. Bang Bon benar. Kita tunjukkan siapa yang sebenarnya pecundang. Namun, Tori tetap tenang, memimpin kelompoknya menuju tempat yang telah disiapkan untuk Vanguard. Di belakang mereka, Kayla dan Rudo berjalan santai, tampak tidak peduli dengan ejekan tersebut. Kayla bahkan menguap dengan santai. Biarkan saja. Mereka memang selalu begitu. Turnamen itu diawali dengan upacara pembukaan yang megah. Musik dari alat-alat tradisional menggema, disertai tarian para penampil yang mengenakan pakaian warna-warni. Para petarung dari masing-masing guild diperkenalkan satu persatu, disorot dengan gemilang oleh cahaya kristal besar yang tergantung di atas arena. Nama-nama besar dari guild utama disebutkan, masing-masing diiringi oleh sorakan luar biasa dari penonton. Setiap guild menunjukkan kekuatan mereka melalui anggota andalan. Namun, ketika giliran Dashboard Vanguard diperkenalkan, sorak-sorai berubah menjadi tawa. Ladies and gentlemen, here comes Dashboard Vanguard. Ujar pembawa acara dengan nada sarkastik, disambut dengan ejekan keras dari penonton. Rombongan Tori berdiri tegap di tengah arena, menatap para pesaing mereka dengan penuh tekad. Meskipun dipandang rendah, ada rasa percaya diri yang muncul di wajah mereka, terutama Tori, Jaka, dan Desta. Kayla mengangkat alis, melihat sekilas ke arah Tori. Untuk pertama kalinya, ada sedikit senyum di wajah malasnya. Menarik. Mungkin mereka bukan sekedar anak-anak yang suka mengejar ayam. Gumam Kayla pelan. Saat gong tanda dimulai turnamen dipukul, suasana berubah menjadi penuh ketegangan. Para peserta mulai bersiap untuk babak pertama, yang berupa Battle Royale. Semua guild harus bertarung di arena yang sama, dan hanya mereka yang mampu bertahan hingga akhir yang akan lolos ke babak berikutnya. Meskipun Vanguard selalu menjadi bahan olok-olokan di turnamen, kali ini berbeda. Dengan rombongan Tori yang baru bergabung, Vanguard akhirnya memiliki kekuatan yang dapat mengubah nasib mereka. Sorakan mungkin akan berubah menjadi keterkejutan saat mereka menyaksikan aksi Tori dan timnya yang mulai memukau. Oke, saatnya menunjukkan kepada para jahanam itu. Ingin rasanya aku sumpal mulut mereka dengan pasir. Bon memukul kedua tinjunya yang seperti besi. Pertarungan baru saja akan dimulai, tetapi sesuatu yang besar sudah terasa di udara. Untuk pertama kalinya, Dashboard Vanguard mungkin akan menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar guild yang harus diremehkan. Sorakan penonton memecah udara, menciptakan gelombang suara yang menggema hingga ke langit Zerzura. Arena besar berbentuk lingkaran itu dipenuhi oleh ratusan petarung dari berbagai latar belakang. Mereka berasal dari 8 guild utama, beberapa petarung independen yang mencoba mengadu nasib, hingga para pemula yang baru mencicipi dunia pertarungan. Dinding arena dihiasi bendera-bendera guild dengan lambang masing-masing, sementara platform penonton dipenuhi warga Zerzura yang ingin menyaksikan pertarungan sengit. Kristal besar di atas arena memancarkan cahaya putih keemasan yang menerangi setiap sudut, menciptakan bayangan dramatis dari para petarung yang sudah siap untuk bertarung. Pemandu acara berbicara melalui alat pengeras suara, menjelaskan pertarungan turnamen dengan nada yang lantang. Selamat datang di Battle Royale Turnamen Guild.
Ingat, pertarungan ini adalah ajang untuk membuktikan kekuatan, bukan untuk membunuh. Barang siapa yang melanggar akan langsung didiskualifikasi. Apakah para penonton sudah siap untuk menyaksikan? Teriakan penonton langsung pecah. Meskipun begitu, aura tegang memenuhi udara. Setiap petarung tahu, resiko cedera serius adalah hal yang tidak terhindarkan. Mereka menatap satu sama lain dengan kewaspadaan, bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Dari ratusan peserta, hanya 20 yang akan lolos ke babak berikutnya, yaitu duel 1 lawan 1. Untuk menang, peserta harus menyingkirkan lawan di arena, membuat mereka menyerah atau membuat mereka tidak mampu untuk bertarung. Tidak ada senjata mematikan dan pembunuhan dilarang keras. Arena itu terbuka lebar, tanpa peringatan atau tempat bersembunyi. Ini adalah pertempuran yang hanya mengandalkan kekuatan dan kecerdikan. Baiklah, inilah yang ditunggu-tunggu. Pertandingan Battle Royale dimulai!